Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua senantiasa selalu bahagia. Masya Allah, tabarakallah, nggak terasa banget ya teman-teman. Ini tuh udah di penghujung bulan November aja. Di video kali ini aku juga pengen sharing ke teman-teman seperti biasa untuk membuat alokasi budgeting di bulan Desember ya. Gimana nih teman-teman dan bunda-bunda di rumah, udah pada terima gaji atau belum? Kalian tim gajian di tanggal 25 atau di akhir bulan? Jadi karena aku ini bukan tim gajian tanggal 25, bukan tim gajian akhir bulan ataupun awal bulan, karena aku dan Pak suami itu gajian itu harian ya teman-teman, alias kita tuh cuman pedagang aja dan penghasilannya itu kan jadinya nggak tetap ya. Kenapa di sini aku buatnya jadi budgeting bulanan? Karena menurut aku lebih ringkas aja. Sebelumnya tuh aku pernah buat video budgeting untuk gaji harian, cuman aku kayak keteteran gitu teman-teman untuk share videonya. Jadi kalau untuk di share di YouTube ini aku buat yang sistem bulanan aja ya. Oke, kita lanjut seperti biasa. Sebelum kita masuk budgeting di bulan Desember, kita evaluasi dulu ya untuk pengeluaran sisa dari bulan November. Masya Allah, jadi di bulan November ini bukan cuma sekedar minus, tapi itu aku benar-benar over budget ya teman-teman. Kalau kalian udah nonton video aku yang sebelum-sebelumnya, di situ aku cerita kalau aku tuh harus ganti handphone ya. Jadi over budgetnya aku itu karena aku harus ganti handphone. Ada perbaikan listrik di rumah dan aku juga harus servis handphone aku yang lama kemarin itu. Jadi memang di bulan November ini pengeluarannya banyak banget. Aku bukan dibilang minus lagi, tapi benar-benar over budget ya. Dalam selama aku melakukan budgeting ini tuh, bulan ini tuh yang paling over budget, boncos lah pokoknya teman-teman. Tapi alhamdulillah karena aku kemarin kan masih punya simpenan dana darurat, terus aku juga ada uang tabungan utama yang aku simpan di dalam rekening, jadi alhamdulillah masih bisa teratasi ya teman-teman. Gak harus cari pinjaman uang, apalagi kita ambil cicilan ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau aku juga ngelakuin budgeting tuh nggak selalu mulus, nggak selalu setiap bulan itu banyak sisa, pasti ada aja over budgetnya, minusnya, tapi memang itu semua proses ya teman-teman. Kalau kita nggak pernah ngelewatin itu, kita nggak pernah tahu belajar dari pengalaman yang udah kita lewati, dan di sini tuh jadi kita ngerti banget fungsinya dari budgeting itu sendiri. Dan kayak sekarang gini ada hal tak terduga, tapi alhamdulillah masih bisa diatasi dengan dana darurat dan tabungan utama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa selalu gagal dalam budgetingnya, selalu minus, selalu over budget tuh jangan pernah menyerah ya teman-teman. Lanjutin terus, pokoknya coba terus karena kita nggak pernah tahu ke depannya tuh seperti apa ya. Di sini tuh penting banget kita tuh menyimpan uang, punya tabungan, mengalokasikan uang kita supaya kita tuh lebih terarah aja dalam mengatur keuangan ya teman-teman. Sekarang kita balik dulu ke videonya. Jadi untuk sisa anggaran di bulan November itu receh ya teman-teman. Yang pertama ada di belanja bulanan, ada sisa 4.000 dari budget 500.000. Terus juga ada di belanja mingguan sisa 20.000. Selanjutnya ada dari sisa listrik. Jadi untuk listrik itu kan bulan kemarin aku tambahin ya jadi 350.000. Yang teman-teman lihat tadi di struk, ternyata listrik aku tuh bulan kemarin cuma 215-an kalau nggak salah. Tapi sisa anggaran dari listrik itu aku pakai untuk beli diapers Alita ya teman-teman. Kemarin tuh aku over budget di diapersnya Alita. Masih pakai sistem simbiosis mutualisme, menutup anggaran lain demi tidak terlalu boncos lah ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa diatasi. Selanjutnya ada sisa anggaran dari BPJS 2000, dan yang terakhir ada sisa anggaran dari dana lain-lain yaitu 2000 ya. Kalau ditotalkan, total anggaran dari November itu sisanya ada 34.000. Setelah itu di sini aku lanjut untuk mengisi aktualnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk aktual pemakaian di bulan November ini sebenarnya ada berapa. Kalau aku totalkan, aktual yang aku pakai itu sebesar
841.000 dari anggaran living yang aku anggarkan di bulan November itu ada di 2.875.000 ya teman-teman. Nah sisanya itu cuma 34.000. Alhamdulillah ya teman-teman, tetap harus disyukuri. Sebenarnya ini tuh bukan sisa ya, karena kan bulan ini tuh aku over budget banget. Jadi ini cuman kayak ampasnya aja, receh-receh, tapi alhamdulillah receh juga sangat bermanfaat ya kalau kita gunakan dengan baik. Karena ini isinya semuanya 2000-an, udah pasti akan aku masukkan ke dalam saving challenge aku yang 2000 ya. Kalau nggak salah ini tuh ada 17 lembar. Ini mau aku langsung aja coret untuk 17 kolom. Dan gak terasa banget ya, ini tuh challenge-nya udah hampir selesai, udah seperempatnya lagi. Semangat-semangat ya teman-teman, harus cepat segera diselesaikan, tapi tetap harus dijalanin dengan enjoy aja. Jangan terlalu memaksakan, pokoknya menabunglah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai karena ingin mempunyai tabungan banyak, kita melalaikan kewajiban dan kebutuhan wajib kita ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah hampir penuh. Karena sisa anggarannya juga cuma sedikit, jadi untuk isi sinking funds-nya juga cuman yang 2000-an aja ya. Untuk isi sinking funds aku yang lainnya, bulan ini tuh aku pisahin ya teman-teman videonya, karena ini durasinya akan terlalu panjang banget kalau aku satuin di sini. Pastikan teman-teman aktifin loncengnya supaya nanti kalau aku bikin video saving challenge ibu rumah tangga, teman-teman udah pasti dapat notifikasinya dari aku ya. Alhamdulillah untuk evaluasi di bulan November ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam video intinya, yaitu budgeting di bulan Desember. Alhamdulillah ya teman-teman, kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sampai kita ada di penghujung tahun ini. Membahas soal penghujung tahun, kita pasti selalu diingatkan tentang adanya resolusi ya teman-teman. Gimana nih resolusi kalian di tahun 2022? Apa aja yang udah tercapai dan apa aja yang belum tercapai? Semoga apapun resolusi kita di tahun 2022 ini yang belum tercapai segera bisa diwujudkan di tahun 2023 nanti ya teman-teman. Gak cuma resolusi dalam hal ekonomi aja, melainkan dari segi ibadah, kesehatan, pribadi agar menjadi lebih baik. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon maaf banget kalau di dalam isi video ini aku ini ada tambahan suara lain. Jadi saat aku lagi dubbing video ini tuh, ini tengah malam ya teman-teman, sekitar jam 11 malam gitu. Tapi emang ada suara berisik dari tetangga, jadi memang harus ya dinikmati aja lah ya. Namanya juga hidup bertetangga, jadi berisik ademnya, tentram dan tidaknya itu emang harus dinikmati aja. Semoga teman-teman tetap enjoy ya nonton video aku. Kita lanjut di kategori yang pertama, itu ada saving. Dalam saving itu ada lebaran, ada pendidikan, dan dana darurat. Yang pertama untuk lebaran, di sini aku isi 100.000 aja. Selanjutnya untuk pendidikan seperti biasa di sini aku isi 250.000, dan untuk dana darurat ini seperti yang tadi aku ceritakan di awal, untuk bulan ini akan aku isi di video selanjutnya ya teman-teman. Nah di sampingnya itu ada giving untuk orang tua, sedekah itu seperti biasa, untuk nominalnya kita skip aja ya karena menurut aku itu personal banget. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi di dalam video ini teman-teman bisa ambil aja caranya bagaimana aku cara mengatur keuangan dalam rumah tangga. Untuk nominalnya teman-teman itu nggak usah terpaku ya, karena tentu aja dalam pendapatan di setiap rumah tangga itu pasti berbeda ya teman-teman. Di giving itu ada fund juga, itu aku skip, aku isi nanti di video selanjutnya, karena kan di bulan ini tuh aku over budget banget ya teman-teman. Jadi aku tuh harus muter banget ini gimana caranya ngatur uangnya supaya cukup untuk semuanya. Jadi di sini tuh aku putusin untuk isi sinking funds itu di video selanjutnya ya teman-teman, supaya bisa cukup untuk isi yang living. Nah kita lanjut lagi aja ke kategori living. Itu ada kategori, ada budget, aktual, dan sisa. Nggak banyak yang berubah untuk nominalnya, cuman ada beberapa yang ditambahin aja. Untuk belanja bulanan nominalnya masih sama, yaitu 500.000. Belanja mingguan 800.000, yang dimana satu minggunya itu berarti 200.000. Diapers dan susu itu aku tambahin jadi 300.000. Sebenarnya harusnya 500.000 ya teman-teman, cuman yang 200.000 nya itu udah aku ambil di bulan November kemarin karena over budget. Lanjut lagi di gas dan galon, aku masih pakai
Untuk dana yang lama yaitu 150.000 dan listrik di sini 300.000, BPJS 150, iuran sampah 25.000, skincare 200, snack 100, eating out ini 100. Yang banyak banget dipertanyakan kenapa bisa cukup untuk kategori eating out cuma 100.000. Lanjut lagi ada di kategori jajan yaitu 100.000, pulsa 100.000 dan dana lain-lain itu 100.000. Jadi kalau ditotalkan untuk kebutuhan living selama 1 bulan itu habis 2.925.000 ya teman-teman. Masalah eating out itu kenapa 100.000 cukup untuk 1 bulan, dan ini tuh sebenarnya banyak banget sih jadi perbincangan antara lingkungan aku juga, terutama untuk teman-teman terdekat aku. Banyak banget yang tanya kenapa bisa sehemat itu. Sebenarnya kalau kita mengikuti hawa nafsu itu emang nggak pernah cukup ya teman-teman. Di sini kan aku niatnya emang karena lagi mau menabung lebih, jadi ya mau nggak mau aku juga harus mengkesampingkan keinginan aku yang mau jajannya tuh royal, entah itu kita yang tadinya suka ngopi di coffee shop ataupun makan di mall gitu ya harus dilupain dulu ya teman-teman, karena kita juga nggak bisa berekspektasi tinggi. Kalau emang kita mau menabung lebih, kita juga harus ada yang dikorbankan ya teman. Awalnya tuh emang berat banget teman-teman, tapi ini yang aku jalanin. Di setiap awal bulan tuh aku selalu diskusi sama Pak suami ya, kira-kira tuh libur di bulan ini kita mau makan di mana nih gitu. Aku selalu diskusi seperti itu ya teman-teman sebelum aku buat budgeting. Jadi pas nanti aku buat budgetnya itu sesuai. Nah biasanya di awal bulan tuh kita udah selalu bahas kira-kira tuh nanti kita libur nggak usah kemana-mana atau kita tuh makan yang biasa aja. Jadi ya alhamdulillah cukup ya teman-teman. Jadi semua itu balik lagi ke gaya hidup kita masing-masing ya teman-teman. Pilihan kalian masing-masing, kira-kira kalian itu mau yang lebih hemat atau mau yang agak royal sedikit, tapi kita juga harus ingat kita juga harus mengeluarkan uang lebih ya teman-teman. Pokoknya apapun itu pilihan kalian, pasti kalian juga udah tahu porsinya masing-masing ya. Aku balik lagi ke videonya. Jadi untuk living dan saving itu kalau ditotalkan ada di 3.275.000. Jadi ini tuh totalnya naik lagi ya teman-teman dari anggaran bulan November. Sebenarnya pengen banget ya walaupun gaya hidup meningkat, tapi pengennya itu pakai dana lama, nggak mau naikin dana ya teman-teman. Tapi terkadang kita juga nggak bisa pungkiri ya, meningkatnya pendapatan juga bisa menaikkan kebutuhan hidup, apalagi gaya hidup ya teman-teman. Pengennya sih pengen pakai anggaran lama aja, nggak mau menaikkan anggaran walaupun pendapatannya naik, tapi ya susah juga ya. Sekarang itu apa-apa serba naik, serba mahal. Tapi semoga aja rezeki kita itu selalu dicukupkan ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan kita. Amin amin ya robbal alamin. Udah selesai buat anggaran untuk bulan Desember. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa cukup sampai akhir bulan. Semoga nggak over budget lagi seperti bulan lalu ya. Untuk metodenya di sini aku semua menggunakan cash. Jadi berawal dari 1 tahun ini kita tidak punya gaji, karena kita ini wirausaha ya teman-teman. Kita punya usaha warung pecel ayam kecil-kecilan. Jadi memang pendapatan kita itu 85% itu dari cash. Bukan karena kita nggak mau mengikuti perkembangan zaman yang menggunakan dompet digital yang apapun serba gampang, tinggal scan barcode aja ataupun m-banking gitu ya teman-teman. Aku pernah ada di titik seperti itu yang apapun itu tinggal transfer menggunakan transaksi online, cuman menurut aku tuh kayak nggak bisa menahan hawa nafsu sih, karena aku ngerasanya uang aku tuh ada masih banyak aja di awal budgeting. Juga aku pisahkan ya uangnya, ada yang setengah di rekening, ada yang di dompet pintar seperti ini, dompet disiplin. Tapi pas aku cobain ternyata lebih efektif aku menggunakan cash semua aja untuk transaksi sehari-hari, karena plusnya itu kalau aku pakai cash, kalau misalnya ada kembalian entah itu Rp1.000, Rp2.000, itu lumayan ya teman-teman, bisa aku masukin ke saving challenge aku ya receh. Sedangkan kalau di dalam rekening itu kalau uang 1.000 tuh kayak nggak ada artinya gitu ya, kadang menjadi saldo mengendap. Tapi ini tergantung pilihan masing-masing ya teman-teman. Terkadang ada yang lebih nyaman menggunakan transaksi itu lewat online aja, itu sah-sah aja. Pokoknya pilih apapun metodenya yang nyaman, yang sesuai keinginan kalian ya.
Alhamdulillah ini aku udah selesai untuk memasukkan uang ke dalam dompet disiplin. Seneng banget ya teman-teman kalau awal bulan itu ngeliat dompet kita tuh gendut-gendut kayak gini. Isinya tuh masih full-full gitu ya, belum kepake. Tapi beberapa hari ke depan tuh pasti ada aja yang kepake, entah itu belanja bulanan, belanja mingguan ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman karena memang udah sesuai dengan budgetnya masing-masing, jadi bukan lagi untuk membelanjakan yang konsumtif. Setelah memasukkan uang ke dalam dompet disiplin, aku lanjut untuk mengisi sinking funds aku yang pertama. Ada di dana lebaran, ini tuh wajib banget dipersiapkan dari sekarang, mengingat kalau di hari lebaran itu semua kebutuhan pokok transportasi itu 2 kali lipat ya teman-teman. Selanjutnya untuk biaya pendidikan, ini aku mau coret dulu untuk satu amplopnya yang 250.000. Untuk amplopnya itu kosong karena udah aku simpan aja ke dalam rekening, karena kalau ditaruh di sini itu gendut banget ya teman-teman, jadi kayak nggak muat. Jadi lebih aman juga sih kalau disimpan di rekening kalau untuk tabungan. Nah alhamdulillah ini udah selesai untuk isi sinking funds aku. Untuk binder yang aku pakai, semua alat budgeting yang aku pakai, teman-teman bisa cek aja link pembeliannya ada di bawah ya. Kalau teman-teman belum bisa beli untuk peralatan budgeting ini, bisa gunakan apa aja yang ada di rumah, gak usah dipaksakan. Kalau ada rezeki lebih bisa beli ya, supaya lebih semangat bikin budgetingnya. Sekali lagi, dalam video ini itu tidak ada maksud untuk pamer ataupun ria. Di sini hanya sekedar sharing aja bagaimana aku mengatur keuangan dalam rumah tangga aku ya, dengan harapan teman-teman yang nonton video ini bisa terinspirasi dan makin semangat lagi untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga. Seperti biasa teman-teman, kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan yang terpenting aktifin notifikasi loncengnya ya, supaya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman juga boleh follow aku di Instagram di @dewiros22 atau bisa klik aja linknya ada di bawah. Segini aja video aku kali ini, semoga bisa diambil sedikit manfaatnya ya dalam video aku. Yang jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman, ambil yang baik-baiknya aja. Kalau ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa komen aja di bawah ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video.